Kita mau sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Mari katakan sama-sama pujian ini. Semua bagi kemuliaan namamu Tuhan. Kami mau kenal Engkau lebih dalam lagi. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Tuhan Yesus. Ku tersanjung karena
Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi. Mari jemaat katakan yuk. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidup. Bahkan di bawah sekali. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Untuk semua yang Tuhan kerjakan, saudara, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Kau ada di situ. Kau tak menyerah akan hidupku. Mari jemaat sekali lagi bilang, kami kagum Tuhan. Ku kagumi. Nyanyikan Bapak Ibu Saudara. Caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir tuh mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Mari kaum pria katakan, kami kagum. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Bilang saudara. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak
Tidak ada yang bisa lebih pasti dari masuk tahun yang baru, perjalanan hidup kami yang baru dengan pegang firman Tuhan. Perkataan yang lain bisa membohongi, meninggalkan kami, membiarkan kami. Tidak dengan firman Tuhan. Engkau ada di saat terendah hidup kami. Engkau rayakan di saat kami ada di masa jaya kami. Terpuji Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan memberikan persepuluhan Tuhan. Biar Engkau berikan kami sukacita untuk memberi. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat tahun baru semua. Semua sehat, amin. Tanpa terasa Tuhan antarkan kita di tahun 2025 ini, amin. Dan saya percaya semua yang terjadi dalam masa 2024 semua mendatangkan kebaikan. Hari ini di minggu yang pertama kita akan memberikan persepuluhan kita, tanda syukur kita sama Tuhan. Tanda sayang dan cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sudah dapat amplop persembahan persepuluhannya? Sudah semua? Ya, mari persiapkan yang terbaik yang saudara bawa di minggu yang pertama di tahun yang baru ini. Dan kita percaya di tahun yang baru ini firman Tuhan melalui gembala sidang kita katakan tahun ini dah tahun penuaian. Semua kita akan menuai, amin. Siap untuk memberi? Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca redaksi ini sebagai doa kita, sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan sambil kita akan memberikan persepuluhan kita. Teman-teman monitor sudah ya? Baik, hitungan yang ketiga kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Pada hari ini, Minggu 5 Januari 2025, saya tidak datang dengan tangan hampa. Pada hari ini, saya bawa persembahan persepuluhan saya sebagai salah satu cara saya bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Saya percaya pada firman-Mu dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Sebab itu aku percaya pada tahun penuaian ini Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku supaya aku senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Kita akan berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur di tahun yang baru, di minggu yang pertama ini. Kami ada dalam keadaan baik. Kami ada dalam keadaan sehat. Kami ada dalam diberkati. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sangat ajaib. Kami mengecap segala kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2024. Dan di minggu ini Tuhan, ketika kami memulai tahun 2025 ini, di minggu yang pertama ini kami membawa persepuluhan kami, tanda syukur kami, tanda terima kasih kami kepada Tuhan yang baik, yang boleh memberkati kami. Berkati sepersepuluhan kami semua Tuhan. Setiap kami yang memberikannya dengan sukacita. Kami percaya ini menjadi benih bagi kami sepanjang tahun 2025 ini. Untuk Engkau memberkati semua benih ini. Untuk menjadi tuaian-tuaian yang baik dalam hidup kami. Kami akan menuai kesehatan yang baik. Kami akan menuai setiap pekerjaan-pekerjaan kami diberkati dengan baik. Bahkan kami menuai setiap rumah tangga kami, anak-anak kami, pendidikan setiap kami, semua kami terima dengan baik. Bapak berkatilah tangan-tangan umat-Mu yang membawa persepuluhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, semua kita yang siap menabur benih persepuluhan ini bersama-sama katakan amin. Mari Bapak Ibu kita maju ke depan. Ada kotak sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Kita akan memberikannya. Because of your grace, I am here. 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 Because of your
because of your love,
so thankful for your grace abounds. Sekali lagi sama-sama, one more time, say. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, thank you Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara, katakan, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. lift your hands, say, Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. mari sambil berdiri Bapak Ibu Saudara, kita mau sambut firman Tuhan. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Saudara, ini tadi kita nyanyikan versi bahasa Inggrisnya. Mau nggak menyanyikan dengan saya bersama-sama versi bahasa Indonesianya? Ya. Ini ucapan syukur kepada Tuhan. Hari ini kita ada semuanya karena kasih Tuhan, kasih Yesus yang nggak pernah, saudara, berhenti dalam hidup saya dan saudara. Sepanjang 2024 Dia setia. 2025 Dia akan setia buat saudara dan saya. Amin. Sama-sama kita katakan dengan lembut. Terima kasih Yesus. Yesus. Terima kasih hanya anugerah
hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Sekali lagi sama-sama. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu. Katakan sama-sama, let's sing together. Jesus, terima kasih Yesus, oh Yesus. Terima kasih karena anugerahmu buat hidupku sekarang, ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu, ku kan memujimu selamanya. Ku kan memujimu, memujimu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik bagi setiap daripada kami. Pemeliharaanmu sempurna bagi kami. Kami ingin Engkau Tuhan terus berkarya dalam hidup kami sepanjang tahun 2025. Kami ingin memulai awal yang baik di tahun 2025. Kami ingin memiliki good start, a good beginning bersama Tuhan Yesus. Langkah pertama kami bersama Tuhan Yesus di tahun 2025. Karena kami tahu tahun ini ada yang besar Tuhan sediakan bagi kami. Ada janji Tuhan yang besar Tuhan sediakan buat setiap daripada kami. Akan ada penuaian, akan ada kebangkitan, akan ada revival Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami Tuhan memasuki tahun ini Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian sukacita kami kepadamu. Saat ini kami akan bersama-sama Tuhan merenungkan kebenaran, firman-Mu, kebaikan-Mu. Bapa, ya Roh Kudus, berbicara kepada kami dengan cara-Mu yang ajaib. Nyatakan kehendak surga bagi kami di tengah-tengah kami. Dan biar tengah-tengah kami saat ini terjadi mujizat. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dilepaskan. Ada terobosan demi terobosan yang baru. Di tempat ini terjadi breakthrough. Terjadi breakthrough atas setiap keluarga, rumah tangga, dan pribadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama katakan, amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Temenin saya ya tim ya. Gak lama ini, kan cuma 1 kali. Bapak Ibu, selamat tahun baru ya. Happy New Year. Nah, katakan kanan kirinya dong, Happy New Year, selamat tahun baru. Iya kan, tadi belum ada. Happy New Year, selamat tahun baru. Ini tahun penuaian, katakan. This is the year of harvest, tahun penuaian. Amin. Saya rindu kita semua pagi hari ini mengalami sukacita surgawi ya dalam Tuhan. Tuhan menaruhkan harapan-harapan yang baru dalam hati setiap daripada kita ya. Dan bahkan melalui pikiran kita ya. Hati-hati, seringkali pikiran kita ini sering mengintimidasi kita. Pikiran kita ini sering membuat kita, saudara, gak sinkron antara apa yang ada di pikiran dengan apa yang Tuhan taruhkan di hati kita. Apa yang Roh Kudus katakan. Saudara, tahun ini gembala sidang kita yaitu Pastor Niko menyampaikan pada kita pesan Tuhan. Tahun ini adalah tahun penuaian. The year of harvest, saudara. Tahun semana saudara dan saya akan menuai hal yang luar biasa, hal yang baik. Dan saya berharap dan berdoa di antara kita tidak ada yang menjadi lemah. Saudara tahu kenapa saya katakan demikian? Jangan sampai ada yang menjadi lemah. Karena firman Tuhan katakan, saudara, ada firman Tuhan mengatakan demikian. Nih,
Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Katakan, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, ini kata firman Tuhan. Tahun ini, saya rindu waktu saudara masuk dalam tahun penuaian, kita tidak menjadi lemah. Kita hidup berkemenangan di tahun 2025. Amin. Saudara tahu caranya melangkah, saudara tahu caranya berjalan, saudara tahu caranya menuai, dan saudara tahu bagaimana caranya mendapat semua yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Amin. Karena firman Tuhan katakan, jangan menjadi lemah. Lemah ini adalah salah satu cara-caranya iblis membuat saudara, aduh kapan ya, kok gak ada hasilnya, gak kelihatan. Lalu pikiran Anda mulai bermain, dan pikiran Anda mulai berbicara bahwa janji Tuhan itu palsu. Janji Tuhan itu gak real. Lalu saudara mulai meninggalkan apa yang saudara imani, apa yang saudara percaya. Itu taktiknya dari si jahat, saudara. Nah, saudara, mari kita lihat. Ya, jadi beberapa saat yang lalu saya pergi ke suatu tempat. Suatu tempat itu indah karena apa, saudara? Di sana itu, tempat itu indahnya adalah alamnya, yaitu tempat di mana ada sawah. Ya, sawah itu padinya hijau semua, bagus, saudara. Jadi banyak orang datang ke situ untuk ambil gambar, untuk menginap di situ, juga untuk menikmati pemandangannya. Karena ternyata pemandangan sawah yang padinya menghijau luas begitu sekarang menjadi populer dan orang suka, saudara. Ya, ada nggak yang suka, saudara? Saudara suka nggak melihat sawah ya, luas, hijau, seger ya di mata ya, di mata seger ya, saudara ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang, kalau sepanjang tahun itu sawah hijau terus, saudara, yang nangis siapa? Siapa yang nangis? Petaninya. Orang lain ngeliatnya enak pak, seger, hijau banget. Enak, saya kepingin di sini angin semilir-semilir, angin sepoi-sepoi, duduk gitu kan. Sambil makan snack, sambil minum atau sambil makan. Tapi kalau itu hijau terus sepanjang tahun, ada yang sedih, petaninya. Benar? Pada saat petani menanam padi, itu tanahnya masih belum ada warna hijau semuanya. Tanam. Bahkan ada ayat firman Tuhan mengatakan, ada orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Kadang-kadang dalam keadaan susah, capek, tetap harus jalankan. Karena apa? Karena dia tahu bahkan suatu hari, waktu dia lakukan ini, suatu hari dia akan menuai. Walaupun tampaknya waktu itu belum hijau, hanya tabur aja benihnya. Sama seperti yang saudara lakukan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya. Saudara sudah menuai banyak hal yang baik yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena itu di firman Tuhan dikatakan, kalau saudara baca misalnya di Kejadian 8 ayat 22, saudara. Kejadian 8 ayat 22 katakan, selama bumi masih ada, bumi tempat kita semua diam ini bukan planet Mars, saudara. This is earth, ini bumi. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ini akan terus ada. Jadi, saudara, pada saat petani itu nabur, saudara, dia tahu dia akan menuai. Dia tahu warnanya akan berubah menjadi hijau, dan hijau itu indah, orang lain menikmati. Tapi dia juga berharap warnanya akan menjadi kuning. Lebih cepat, lebih bagus gak? Lebih bagus, tapi ada yang lama kan hijau ke kuningnya. Nah, saudara, firman Tuhan ada katakan Yohanes 4 ayat 35 demikian. Ya. Ini yang menjadi dasar. Kenapa tahun ini adalah tahun penuaian, saudara? Sebentar, ini. Nah. Bukankah kamu mengatakan, Yohanes 4 ayat 35, 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Saudara, tahun ini saudara akan melihat padi-padinya bukan lagi hijau tapi menguning. Padi-padi saudara di alam rohani saudara sudah menguning dan saudara harus siap untuk menuainya. Saudara harus siap untuk menuainya. Jangan ketinggalan. Jangan kelewatan, jangan saudara tinggalin sawahnya yang harus saudara tuai. Kemarin masih hijau, sekarang sudah kuning. Apa sih Pak yang saya lakukan yang membuat ini jadi kuning? Tuhan yang mengerjakan, saudara. Tapi saudara melakukan bagian saudara. Gereja ini ada karena saudara ambil bagian di dalamnya. Amin. Karena saudara juga menabur waktu gereja ini masih hijau aja belum kelihatan. Waktu hijau udah mulai ada, wah indah banget. Tapi ada saatnya menguning, yaitu tahun ini itu menguning.
saudara akan lihat jiwa-jiwa, saudara akan lihat revival, saudara akan lihat kebangkitan dalam kehidupanmu, rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usahamu. Apa yang kau doakan, saudara lihat sekarang itu sudah menguning. Dan firman Tuhan katakan, ini sudah menguning sekarang. Amin saudara. Dan hari ini Tuhan sampaikan pada saya agar kita tidak menjadi lemah. Gimana Pak caranya kita nggak lemah? Supaya apa yang sudah kuning ini bisa kita tuai semuanya. Kita bisa menangkan tahun ini. Ada 4 hal. Kalau saudara ingat kemarin waktu di Natal, saya sampaikan tentang pikirkanlah perkara yang di atas. Ini masih berseri berlanjut saudara. Karena saya percaya tahun ini saudara, kita nggak bisa berjalan tanpa pikiran Kristus. Kita nggak bisa berjalan tanpa pikiran Kristus. Saudara perlu pikiran Kristus untuk memenangkan tahun ini. Karena itu 2025 tahun penuaian, hidup berkemenangan di tahun 2025. Ya. Yang pertama saudara, saya mau ada lagu, coba kunci F. Bener gak lagu ini? Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Saudara, tahun lalu Tuhan bisa melakukan perkara yang dahsyat. Tahun ini saudara akan melihat perkara yang dahsyat. Tahun ini mari kita mulai, saya ingin kita mulai dengan good start. Hasil yang bagus saudara, itu dimulai seringkali dengan permulaan yang bagus, awalan yang bagus. Amin. Saudara mulai dengan awalan yang salah, jangan-jangan hasilnya juga bisa salah. Tapi saya ingin hari ini saudara dan saya sama-sama, ayo kita mulai dengan awalan yang baik. Mulai dengan pembaharuan pikiran, renewed mind. Next slide. Di Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Hati-hati. Dikatakan jangan jadi serupa dengan dunia ini. Kalau orang lain meminta Anda, udahlah ikutin kita aja. Kamu kok beda banget dengan kita? Seperti saya aja. Ngapain ke gereja-gereja? Ngapain jadi orang sok suci? Ngapain beribadah? Ngapain jadi orang Kristen? Saudara, jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubah oleh pembaharuan akal budi. Bahkan kadang-kadang kita berpikir apa yang kita lakukan ini sudah baik, paling baik. Bahkan Pak yang saya lakukan ini menurut saya ini dari Tuhan yang paling baik. Dan saudara mulai nggak dengerin orang lain, mulai nggak dengerin orang-orang yang menegur, menyapa saudara, memberikan nasihat pada saudara. Saudara hati-hati, Roh Kudus bisa bicara lewat banyak hal. Roh Kudus bisa bicara melalui suami, istri Anda, anak Anda, orang tua Anda, bahkan rekan kerja Anda. Saudara harus punya hikmat untuk melihat pekerjaan Roh Kudus di sekeliling Anda. Amin. Kita gak bisa hidup sendiri saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara mau yang sempurna apa yang cuma baik aja? Pasti yang sempurna kan ya. Nah saudara, pembaharuan pikiran ini sangat penting saudara. Yang pertama, kalau kita lihat kisahnya Rasul Paulus. Paulus itu waktu dia mulai hidupnya, dia itu seorang murid Yahudi, lulusan sekolah Tauratnya Yahudi, yang keren. Dia merasa bahwa yang dia lakukan dengan memburu orang Kristen, menganiaya orang Kristen itu adalah sesuatu yang dari Tuhan yang terbaik. Karena yang dia pahamin itu. Dia belajar ilmu-ilmu Taurat dan akhirnya dia menemukan bahwa orang Kristen harus dibasmi, dianiaya. Dia kerjakan itu dengan nama Tuhan loh hari itu. Dia merasa itu yang terbaik. Susah loh ngubah orang seperti itu saudara, yang merasa bahwa yang dia lakukan ini, saya melakukannya demi nama Tuhan ini. Mungkin ada di antara kita yang percaya paradigma kita yang lama bahwa yang saya lakukan ini demi nama Tuhan Pak. Saya bawa jampi-jampi di kantong saya demi nama Tuhan. Saya bawa orang-orang itu suka bawa jimat. Ini demi nama Tuhan. Yang ngasih ini orang-orang tua saya. Ini saya percaya nih Pak, dalam nama Tuhan Yesus. Pegang jimat. Banyak hal praktek-praktek kita yang hari ini saudara, apa yang kita pandang baik ya.
tapi belum tentu yang sempurna, yang berkenan pada Allah. Rasul Paulus hari itu berpikir, dia bertindak demi nama Allah. Tapi waktu Tuhan mulai bekerja dalam hidupnya, kalau saudara baca di Kisah Para Rasul, Rasul Paulus dilawat Tuhan, dia menjadi buta. Dan dari situ pikirannya diperbarui, hatinya perbarui, dan dia bertobat. Setelah itu saudara, dari penganiaya orang Kristen, dia menjadi advokatnya orang Kristen, pengacaranya orang Kristen, pembelanya orang Kristen. Itu 180 derajat. Butuh perubahan, pembaharuan pikiran. Saudara siap nggak untuk dibaharui pikirannya? Perbarui mumpung masih awal Januari. Jangan ngotot dengan kebenaran kita sendiri. Siap untuk perbarui. Anak-anak muda, teman-teman muda ya, siap ya untuk perbarui ya pikirannya kita. Jangan cuma terima aja terus dari luar. Lalu mulai, enggak, katanya TikTok ini yang benar. Katanya ini yang benar. Saudara, apa kata firman Tuhan itu yang benar. Amin. Nah, Saulus menjadi Paulus. Dia bertobat, pikirannya diperbaharui saudara. Jadi Tuhan sanggup mentransformasi saudara dari keadaan yang paling bawah menjadi saudara diangkat naik. Saya mau cerita tentang seseorang motivator terkenal, seorang Kristen namanya Nick Vujicic. Sudah banyak yang tahu ya Nick Vujicic ya, yang nggak punya lahir, nggak punya tangan, lahir nggak punya kaki. Dia lahir nggak punya tangan dan kaki, without limbs, tanpa anggota badan. Waktu dia lahir, orang tuanya nggak mau peluk dia. Dia lahir memang udah cacat, nggak punya tangan dua, nggak punya kaki dua. Dia lahir, orang tuanya langsung ninggalin dia, nggak mau peluk dia. Pertama karena kaget. Terus akhirnya dia tumbuh besar, tetap hidup dia. Nick Vujicic ini saudara. Sampai akhirnya suatu saat dia merasa mau bunuh diri. Dia merasa hidupnya nggak ada tujuan. Ngapain hidup tanpa tangan, tanpa kaki? Sama sekali nggak ada. Lalu dia mau bunuh diri. Nah di situ saudara, dia mengalami transformasi dalam hidupnya. Tuhan melawat dia, Tuhan bicara sama dia bahwa kamu punya purpose dalam hidupmu untuk muliakan nama Tuhan. Dirubah pikirannya, dia berubah. Kalau Roh Kudus melawat saudara, saudara membuka pikiran saudara untuk lawatan Roh Kudus, saudara mengizinkan hari ini, maka ia sanggup mentransformasi saudara dari pikiran lama saudara. Pikiran membatasin saudara. Renewed mind, pembaharuan pikiran. Bisa Pak, bisa. Nick Vujicic yang tadinya merasa hidupnya gak berguna tanpa tangan, tanpa kaki, dia tumbuh besar dan dia merasa dibully oleh orang lain, diejek orang lain. Sekarang dia berkeluarga, punya istri yang normal, yang lengkap, dia punya anak. Dan dia menjadi motivator terkenal, dia menjadi pengkhotbah, dia menulis lebih daripada berapa buku dia tulis. Life Without Limbs and Life Without Limits. Dia memotivasi banyak orang saudara. Dia sering men-challenge orang-orang yang hidupnya tubuhnya lengkap. Dia bilang, kalau saya bisa, kenapa Anda gak bisa? Amin saudara. Bersama Tuhan, Anda bisa. Itu ada lagunya kan ya? Kuncinya apa deh? Through you, I can do anything. I can do all things. This is you. Give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living By faith, nothing is impossible. Nah saudara, ingat, nothing is impossible with God. Tidak ada yang mustahil bersama Tuhan. Amin. Pembaharuan pikiran adalah langkah pertama kita. Hari ini saya mengajak semua pembaharuan pikiran. Mungkin Anda selama ini, apa sih Pak yang menghalangin saya untuk bertumbuh? Di tahun lalu kok rasanya berlambat sekali pertumbuhan saya. Mungkin karena pikiran Anda belum sepenuhnya dibaharui. Izinkan Roh Kudus, izinkan Allah bekerja dalam hidup saudara. Untuk hari ini mulai membaharui hidup saudara. Sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Nick Vujicic harusnya kalau mungkin dia tidak menjadi siapapun. Hidup tanpa kaki, tanpa lengan. Sekarang dia punya keluarga, punya anak normal semuanya, istrinya normal. Saudara bisa cari sendiri di Google. Saya nggak perlu tampilkan di sini. Tapi itu sebuah testimoni dan dia membangkitkan harapan banyak orang. Dipakai Tuhan luar biasa. Apalagi saudara, saudara bisa. Amin. Yang kedua, tahun ini saudara fokus kepada janji Tuhan. Kemarin waktu di Natal saya sampaikan, fokus sama janji Tuhan.
Setiap orang daripada kita punya janji. Janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saudara. Saudara temukan janji Tuhan dalam hidup saudara. Jangan banyak terintimidasi oleh kata orang. Jangan banyak terintimidasi oleh sosial media. Saudara temukan God's promise melalui channel Anda sendiri, yaitu doa, baca firman, renungkan. Izinkan Roh Kudus bicara sama saudara tentang janji Tuhan setiap hari. Saudara, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Abraham di kitab Kejadian, waktu dia tahu Sarah itu sudah mandul, dia juga sudah menjadi lemah sebagai laki-laki. Dikatakan di dalam kitab Roma, Abraham gak jadi lemah imannya saudara. Dia selalu memikirkan janji Tuhan tiap hari. Dia pikirkan janji Tuhan. Bayangkan kalau Abraham gak kenal janji Tuhan, dia akan menjadi lemah. Dan dia gak akan menuai hasil yang baik. Tapi dia tetap pikirkan janji Tuhan. Bertahun-tahun dia renungkan, dia ingat janji Tuhan. Dia pandang bintang di langit. Seperti itu nanti keturunanku. Tuhan teguhkan dia lagi. Dia ambil waktu sama Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, mengingat janji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, komunikasi dengan Tuhan. Waktu dia sedang lemah, Abraham juga sempat lemah saudara. Tuhan bicara sama dia, ayo keluar, lihat ke langit, itu loh nanti keturunanmu. Tuhan bicara. Saudara kalau lagi lemah tentang janji Tuhan, ajak Tuhan bicara. Katakan amin. Saudara takut? Ada yang di sini yang takut ngajak Tuhan bicara? Sejauh doa lagunya gimana? Dia hanya sejauh doa. Ada yang ingat lagunya? Nah, ini gak apa-apa nih teman-teman, biar banyak mikirin nih. Semua mikirin, ayo. Satu ruangan mikirin semua, kan ada lagunya. Dia hanya sejauh doa saat kau itu bukan Pak? Hah? Itu bukan. Bukan. Ini ada kuis. Saudara nyantai ya. Ini awal tahun, jangan tegang-tegang dong. Gak apa-apa. Ada yang ingat gak? Yesus hanya sejauh doa. Cuman itu yang saya ingat. Ini harusnya bisa bantu saya. Apa? Nah, luar biasa nih dibantu. Ayo sama-sama yuk. Berseru ya. Memanggil namanya, berdoa. Dia hanya sekali lagi ya sama-sama ya. Doa. Ayo sama-sama sekali lagi. Ayo. Berseru dan memanggil namanya. Doa. Segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. No, dia hanya sejauh doa. Ada di sini yang nggak bisa berdoa? Bisa kan? Ajak dia berdoa, ajak Yesus berkomunikasi, ajak Allah berkomunikasi, ajak Roh Kudus komunikasi. Dia hanya sejauh doa. It's powerful tools Tuhan berikan pada kita, itu sangat powerful Tuhan kasih sama kita supaya kita itu bisa langsung hubungan sama sorga. Amin. Fokus sama janji Tuhan. Aduh Pak, berat banget. Saudara, doa. Mau di kantor kek, mau di toko Anda, mau Anda sedang di dapur, mau di mana. Yesus tolong saya. Yesus kenapa kok hati saya gak enak. Yesus tolong saya. Beri saya sukacita, damai sejahtera. Itu akan mengubahkan Anda. Fokus kepada janji Tuhan. Tuhan engkau berjanji tahun ini aku mengalami penuaian. Ingat setiap pagi janji Tuhan. Doakan terus janji Tuhan saudara. Ajak komunikasi. Kalau tahun lalu ajak komunikasi cuma 1 kali sehari. Tahun ini mau 2 kali 3 kali. Ajak lebih lagi saudara. Dan saudara akan melihat hasilnya. Amin.
Siapa di sini kalau lagi ada masalah langsung buka HP, buka TikTok? Oh, ada yang angkat tangan di situ. Ganti ya, jangan TikTok lagi ya. Kalau saat Anda dapat masalah, Anda berdoa. Amin. Fokus pada janji Tuhan. Nah, saudara, yang ketiga. Nah ini, setia bertumbuh dalam lanjutkan iman Anda. Setia bertumbuh dalam iman. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Iman itu adalah bukti dari apa yang tidak kelihatan, yang saudara pegang. Kuasa yang ada dalam Anda, itu iman. Nah saudara, mungkin ada di antara kita yang mengalami kehidupan seperti apa yang dialami Daniel. Oh ya, di sini ada Daniel ya, sorry. Ini Daniel, ini dari Belanda Bapak Ibu, ya, namanya Daniel. Nah, saya ngambil referensi juga di sini saudara. Pada saat bangsa Israel Yehuda ditawan ke Babel, ada Daniel, Sadrak, Mesakh, Abednego. Ya, ternyata mereka itu adalah keturunan bangsawan, keturunan raja-raja. Jadi yang diambil oleh raja dipilih itu adalah keturunan orang-orang terhormatnya orang Israel dan Yehuda. Saudara baca nanti di Daniel pasal 1 ya. Diambillah orang-orang ini. Lalu mereka sama raja mau dipekerjakan pada raja, tapi mereka harus dididik dulu 3 tahun, dididik dulu. Mereka dikasih pendidikan seperti mereka. Kasih pendidikan. Nah, Daniel di situ dia menolak. Dia bilang, aku nggak mau makan makanan raja, makan makanan najiskan. Aku mau tetap hidup, dikuduskan, seturut dengan firman Tuhan. Lalu dia nggak mau makan. Dia minta air, sayur dan makanan-makanan yang tidak najis menurut dia. Dan saudara, Tuhan menambahkan kepada mereka hikmat 10 kali lebih daripada yang lain. Setiap bertumbuh dalam iman itu maksudnya gini, kalau saudara pegang iman, saudara yang saudara percaya, pikirkan perkara di atas yang baik, yang mulia, semua yang ilahi dari surga. Dan saudara pegang itu, maka saudara akan mengalami yang terbaik dari yang di atas itu dalam hidup saudara di muka bumi. Katakan amin. Itu. Jadi waktu Daniel pegang, dia bilang, coba tes saya 10 hari. Apakah saya gak lebih sehat daripada yang lain? 10 hari dites, ternyata dia lebih sehat dari yang lain. Karena apa? Dia pegang firman. Dia pegang imannya. Saudara, bahkan mereka diancam. Imannya diancam. Diancamnya begini. Mereka akan dimasukkan ke dapur api. Sadrak, Mesakh, Abednego. Sadrak, Mesakh, Abednego karena imannya bilang gini, Raja, kami gak akan menyembah Tuanku Raja. Walaupun sekiranya Allah yang kami sembah gak menolong. Dahsyat banget ya imannya ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka dimasukkan dapur api, bahkan tungku apinya dipanaskan berkali-kali lipat. Sehingga orang yang menggiring mereka mati. Tapi waktu mereka masuk ke sana, mereka melihat, loh kok ada kayak orang lain di dalam situ. Kok jadi kayak 4 orang. Mereka disuruh keluar lagi, keluarlah keluar. Waktu keluar cuma 3 orang. Gak ada bau hangus dan terbakar. Mereka memegang iman mereka walaupun mereka ada di tempat asing. Tempat yang mengucilkan mereka. Tempat yang mungkin gak suka sama mereka. Saudara mungkin hari ini ada tempat-tempat, ada dalam situasi di mana saudara mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan. Saudara gak disukai, saudara ditantang iman saudara. Saudara mungkin disingkirkan, dikucilkan karena iman saudara. Atau saudara saat ini mungkin merasa bahwa saya perlu Tuhan dalam hidup saya. Saya perlu Tuhan menyatakan mujizat dalam hidup saya. Saudara perlu iman lebih lagi. Saudara bisa belajar dari kisah di Daniel ini. Waktu Daniel, saudara, waktu itu Raja Darius berencana mengambil 120 orang paling hebat dari negerinya untuk menjadi wakil raja. Lalu dari 120 orang-orang hebat ini diambil 3 lagi untuk menjadi petinggi-petingginya. Di antara 120 orang ini 3 lagi. Daniel salah satunya. Dan kalau saudara baca di Daniel 6, bahkan raja berpikir Daniel mau ditaruh lebih tinggi lagi dari semuanya. Hebat ya.
Ini hanya karena orang memegang imannya, dia ngalamin promosi demi promosi dari Tuhan. Amin. Tapi musuhnya ada juga. Musuhnya gak suka. Lalu Daniel difitnah karena nyembah Tuhan. Dibikinlah dekret di kerajaan itu. Siapa yang dalam 30 hari ini tidak menyembah kepada raja akan dihukum. Akhirnya ketahuanlah, dicari salahnya Daniel. Daniel ternyata dia menyembah kepada Allah Tuhan Allah. Apa yang terjadi saudara? Diambillah Daniel, dimasukkan gua singa. Raja sedih loh saudara. Raja Darius sedih. Padahal dia sendiri yang tanda tangan dekret itu. Tapi dia sedih. Dia tahu ini Daniel dikerjain ini. Dimasukkan ke gua singa. Raja gak bisa tidur semalaman. Dia sedih. Dan besoknya pagi-pagi raja pergi ke gua singa. Dia buka. Dia tanya, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allah mau menyelamatkan engkau? Dengan harapan raja itu sudah, istilahnya sudah orang yang hopeless. Dia, aduh, Daniel selamat gak ya? Dia datang di pagi-pagi. Dan waktu dia buka saudara, dia dengar suara Daniel. Iya raja, Allah mengirim malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa. Seneng banget raja itu. Inilah orang megang imannya saudara. Iman saudara tidak ditentukan oleh keadaan saudara, amin. Iman saudara tidak ditentukan oleh orang-orang mengintimidasi saudara. Iman saudara ditentukan oleh apa yang ada dalam saudara. Bukan hal yang di luar yang mengatur iman saudara. Tapi disinilah mengatur iman saudara, yaitu roh Allah dalam hidup saudara. Amin. Saudara, saya cerita sedikit tentang namanya Bethany Hamilton. Bethany Hamilton ini, kalau saudara lihat ini. Bethany Hamilton ini adalah seorang peselancar profesional. Saudara tahu peselancar yang surfing? Ya, surfer. Dia umur 11 sudah ikut selancar. Dia dari Hawaii, Amerika. Saudara bisa Google cari di mana informasinya banyak. Karena dia sekarang menjadi hamba Tuhan. Saudara, Bethany Hamilton ini umur 11 tahun. Dia sudah jadi peselancar. Umur 13 tahun dia selancar di Hawaii. Dia selancar hari itu dengan orang tuanya, dengan keluarganya. Kan biasa kalau selancar itu saudara, dia duduk dulu di boardnya, tidur di boardnya. Lalu dia ngayun ke tengah gitu ya, air. Tiba-tiba tangan kirinya dicaplok hiu. Dicaplok hiu itu sampai ini saudara. Hiunya tuh hiu besar sampai tangan kirinya habis, sampai ininya juga habis. Surfing boardnya. Ini surfing boardnya dia. Habis. Dia kehilangan darah 60%. Sudah nggak mungkin selamat, dibawa ke rumah sakit. Tapi di situ ada seorang suster, perawat yang bilang sama dia, Tuhan gak akan meninggalkan kamu. Gitu. Dia selamat, puji Tuhan dia selamat saudara. Dan waktu dia selamat saudara, goncang hidupnya, dia stres karena dia ingin menjadi juara surfing. Dia percaya bahwa dia bisa menjadi juara surfing, tapi umur 13 tahun harapannya hilang. Karena apa? Dicaplok sama hiu tadi. Saudara, dia sempat berpikir untuk seperti Nick Vujicic tadi, habislah saya, selesai. Tapi karena dia tumbuh dalam lingkungan yang kuat kerohaniannya, dia belajar firman, dia berdoa, lalu dia bilang, Tuhan punya rencana yang baik buat aku. Rencana Tuhan tidak akan gagal pada aku. Itu yang dia katakan, Tuhan gak akan pernah gagal rencananya sama aku. Apa yang tak pernah dilihat mata dan yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dia katakan, Bethany Hamilton, saya tahu bahwa Tuhan memiliki rencana untuk hidup saya. Lalu dia berdoa. Dia berdoa, dan berdoa. Lalu dia mulai kembali saudara, untuk dia mulai belajar selancar lagi.
Saudara tahu dia menjadi juara nomor 1. Tanpa tangan. Tanpa satu tangan. Ini kejuaraan bukan kejuaraan orang cacat. Kejuaraan surfing orang normal. Saya nggak tampilkan tayangannya di sini. Saudara bisa banyak sumbernya karena dia sekarang menjadi motivator, menjadi pembicara, menjadi penginjil saudara. Dia hidup dengan normal dengan suami dan anak-anaknya. Dan dia melayani Tuhan. Dan dia tetap menjadi seorang surfing yang dihormati profesional. Saudara, Allah nggak pernah gagal dalam hidup saudara. Dia punya janji. Dan saudara berjalan dalam janji Allah. Salah satu kata-kata dia yang terkenal, kisahnya dijadikan film saudara. Nama filmnya Soul Server. Ada yang pernah nonton? 2012 Soul Server ya. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memperkuat saya. Itu bahasa Indonesianya, itu salah satu statementnya dia. Hari ini saudara dan saya dapat melakukan segala sesuatu bersama Tuhan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Nah, yang terakhir sekarang saudara, ya. Nah ini. Tahun ini saya mengajak kita semua fokus sama pertumbuhan saudara dan saya. Bertumbuh dalam komunitas dan membangun tubuh Kristus. Growing in community and building the body of Christ. Kita baca Ibrani 10 ayat 24-25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, firman Tuhan katakan lawanmu iblis itu seperti singa ngaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Seringkali yang ditelan itu kalau yang suka jalan sendirian, ya enggak? Kalau rame-rame, kalau banyak kan, yang mau nelan juga mikir-mikir. Tapi kalau diantara kita ada yang sengaja memisahkan diri, menjadi sendirian, hati-hati. Saya mengajak kita semua hari ini untuk bersama-sama perhatikan. Saudara, sepanjang tahun ini jangan jauhkan dirimu dari perkara-perkara rohani. Jangan jauhkan dirimu dari ibadah. Karena ibadah itu berguna buat Anda dan saya, memperkuat Anda, menjagai Anda. Doa 2-3 orang itu dahsyat. Apalagi lebih. Saudara kita perlu punya komunitas. Komunitas di mana komunitas membangun. Komunitas yang bisa menasihati Anda. Anda gak bisa jalan sendiri tanpa dinasihatin. Kita gak bisa bilang, oh saya sudah tahu firman Allah, saya gak perlu dinasihatin. Hati-hati saudara. Pada saat saya berjalan, mungkin istri saya bilang, Pak, hati-hati, firman Tuhan bilang begini-begini, aku berdoa untukmu. Itu ada kuasanya gak saudara? Ada. Mungkin waktu engkau sedang punya masalah, aduh besok saya ujian. Doain saya dong di grup WA dengan kelompok kul Anda. Kelompok kul bilang, iya kita doain yuk malam ini. Ada kuasanya gak? Ada. Anda perlu punya komunitas untuk menjagai Anda. Jangan jalan sendiri, bahaya. Ini firman Tuhan tahun ini. Anda mau menang tahun ini, mau menuai semuanya, jangan biarkan diri Anda keluar dari komunitas dan kelompok. Komunitas itu banyak saudara. Komunitas rohani. Di tempat ini banyak komunitasnya. Ada kul, ada Bible study. Saudara bisa ikut komunitas pelayanan, saudara bisa ikut komunitas yang mana. Tapi intinya ada orang-orang yang berdoa buat saudara. Ada orang yang menjagai saudara. Mungkin waktu saudara gak datang di gereja berapa lama, ada yang kok lama ya gak gereja, datang pada saudara dan saudara didoakan. Ada kuasanya gak itu? Ada. Ketemu di gereja sekali, ngelihat aja belum tahu namanya mungkin. Tapi saya bisa berdoa. Saudara, ini yang saya lakukan. Saya bertemu seorang, saya lewat, saya gak tahu namanya. Tahu gak saudara? Tuhan gerakkan saya berdoa. Saya berdoa kok buat dia. Tuhan, saya berdoa buat dia. Tuhan berkati, jagai, jauhkan dari mara bahaya. Berkati dia, berkati suaminya, berkati anak-anaknya. Ada gak itu kuasanya? Ada, karena ada roh Allah dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara berjalan di luar sendiri, keluyuran di luar sendiri tanpa komunitas, hati-hati. Lawanmu iblis seperti singa mengaum-ngaum, menerkam siapa yang dapat diterkam.
Ya saudara, jangan sendirian ya. Kita tetap dalam kawanan, dalam komunitas. Dan saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan demikian ini ya. Saya ambil kisah dari kisah para rasul gereja mula-mula. Nah ini saya bacakan buat kita ya. Ini ada sebentar ayatnya. Buat kita semua nih. Sebelum kita close, kita akan masuk perjamuan kudus bersama-sama ya. Tadi ada nih, mana ya? Coba dibuka kisah para rasul ya. 2 ya. Ayat 42 sampai 47. Yuk baca sama-sama yuk. Kisah para rasul 2 42 sampai 47. Yuk kita baca sama-sama Bapak Ibu. Bisa teman-teman multimedia? 42 nggak apa-apa, dari sini aja. Yuk sama-sama ya sampai 47. 3, 2, 1. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perjamuan kudus ya kan? Mereka juga belajar, mereka juga mendengar pengajaran, mendengar firman Tuhan. Lalu 43, maka ketakutanlah mereka semua, yaitu orang-orang lain. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, saudara. Pada saat kita bersama-sama bersekutu, ada mujizat, ada tanda-tanda heran terjadi Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan saya. Next, 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saling tolong menolong, saling mendukung ya. Next, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Ya ini ibadah, gak jauh-jauh dari ibadah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dan gembira dan dengan tulus hati. Next, sambil memuji Allah. Jangan lupa pujian penyembahan harus selalu ada dalam hidup Anda dan saudara. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini rahasianya. Gereja ini, Tuhan katakan gereja ini akan mengalami penuaian. Gereja ini akan mengalami revival. Akan Tuhan tambahkan tiap-tiap hari orang-orang yang diselamatkan. Tuhan akan tambahkan kepada saudara dan saya penuaian jiwa-jiwa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ikut cool ya Bapak Ibu. Berkomunitas ya. Ada satu pesan lagi buat kita saudara. Saya undang imam musik pujian maju ke depan. Kita akan akhiri. Nah saudara, gereja ini ada karena kita semua. Gereja ini sudah berjalan 8 tahun di tempat ini. 8 tahun lebih sedikit. Ini karena saudara dan saya bersekutu, bersama-sama, sehati. Gereja ini banyak ngalamin juga turun naiknya. Maksudnya intinya tantangan-tantangan kita alami bersama. Tapi saya bersyukur puji Tuhan sampai hari ini ada. Karena doa-doa saudara. Amin. Saudara yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk mendukung gereja ini terus ada. Saudara, saya dan istri saya ada di gereja ini. Tuhan gerakkan saya untuk melayani. Terus terang saya berkali-kali nyatakan pada kita, saya ini menjadi bagian dari saudara. Saya melayani di tempat ini saudara. Saya memutuskan dari awal dari istri saya tidak, karena saya masih bekerja. Tuhan pelihara saya dan keluarga. Saya sama dengan saudara. Saya rindu Tuhan bekerja melalui gerejanya. Gereja ini bertumbuh dan bertumbuh. Dan saya tidak menerima apapun dari gereja. Bahkan saya mengajak para pengurus di tempat ini saudara. Juga mereka memberikan dengan full heart kepada gereja. Tidak menerima apapun dari gereja. Jadi biasanya kalau ada yang khotbah, itu kan namanya ada persembahan, ada PK. Kalau saudara lihat tempat ini, kalau dari kita itu gak ada. Kita satu keluarga, jadi saya open, saya terbuka pada Bapak Ibu Saudara. Saya dan istri saya tidak menerima apapun dari gereja, dan saya bersyukur pada Tuhan karena itu, dan saya sama dengan saudara. Kalau ada persepuluhan, saya persepuluhan. Kalau ada persembahan, ada pembangunan, saya ikut. Saya lakukan semua itu saudara. Karena apa? Saya ingin bersama-sama dengan saudara, ini gerejanya Tuhan, punyanya Tuhan, bukan punya saya.
Ya. Kalau Tuhan berkehendak atas gereja ini, ngalamin penuaian, biar nama Tuhan dipermuliakan tempat ini. Melalui saudara dan saya. Saya sama dan saudara. Beberapa pengurus inti saya minta layani Tuhan. Memberi bukan menerima. Dan mereka juga lakukan. Dahsyat. Karena itu saya percaya mereka juga akan menuai. Amin. Karena apa? Yang memberi akan menuai. Saya pun akan mengalami menuai, saudara. Gereja ini ada di sini, saudara. Tempat ini. Puji Tuhan tahun lalu bersama-sama saudara bisa direnov dengan bagus. Saya terima kasih kepada saudara yang mendukung semuanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya terima kasih. Saya ikut, saudara ikut. Itu dahsyat. Kalau tanpa Tuhan ini gak ada. Ya. Dan tahun ini memang kita diumumkan oleh pihak gedung. Sewanya naik ya. Naiknya lumayan saudara sewanya gedung ini. Saya open sama saudara, tempat ini sewa, tiap bulan kita harus bayar sewa. Tapi waktu saya dengar itu, setelah melihat pekerjaan Tuhan tahun lalu, saya percaya walaupun sewanya naik, kita semua bisa bayar tiap bulan. Amin. Kita semua bisa bayar tiap bulan. Sampai hari ini kita belum tahu naiknya berapa per hari ini. Saya kemarin berharap waktu mau ibadah ini saya berharap dibuka gak ya besok gereja. Saya nanya, masih dibuka puji Tuhan, masih diizinkan. Per Januari naik, tapi saya begini. Tuhan yang mulai, Tuhan yang teruskan. Ini gereja Tuhan. Saya hanya hamba, semua jemaat di sini adalah hamba Tuhan. Kalau Tuhan katakan bisa, kita bisa. Nothing is impossible for God. Amin. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya open, saya terbuka buat saudara. Memang ini naik, tapi itu tidak menghalangi kemuliaan Tuhan nyatakan tempat ini. Amin. Kita bisa tutupin. Jadi saya begini saudara, sederhana buat saya. Kalau ada di antara Bapak Ibu saudara terpikir, Pak, mulai bulan ini saya akan digerakkan Tuhan. Saya tahu Tuhan naruh di hati saya untuk uang sewa gereja, saya kasih persembahan. Silahkan, seperti yang apa Tuhan kasih dalam hati saudara. Roh Kudus kasih dalam hati saudara. Anda bisa pakai amplop ini, nanti amplopnya akan kita perbarui. Atau Anda bisa langsung transfer, tulis berapapun. Tapi yang penting saudara, tempat ini semuanya kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari saya yang ada di mimbar sampai ke semua saudara, kita lakukan bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan tempat Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan di tempat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Amin. Saya ajak kita semua bangkit berdiri. Sekali Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk melakukan baptisan, belum dibaptis, minggu depan ada baptisan di tempat ini. Saudara bisa hubungin Pak Bobby atau para pengerja ya. Minggu depan ada baptisan. Kalau ada yang mau baptis, kalau ada yang mau bergabung dalam komunitas, bergabung dalam kul, saudara bisa hubungin para pengerja ya. Ada yang mau dibaptis minggu depan? Ada yang rencana mau dibaptis? Ini Daniel juga mau dibaptis minggu depan, saudara. Ya. Satu lagi, ada yang lain mau dibaptis lagi? Boleh? Mau dibaptis? Iya. Pak Bobby ya, minta tolong Pak Bobby. Ada mau dibaptis? Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ada lagi yang mau? Ada 4 orang ya? Ada 4 orang mau dibaptis minggu depan. Nah, ada ya. Beri kemuliaan buat Tuhan ya, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang,
cinta Kau selamanya. Ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang tugas perjamuan kudus untuk maju ke depan. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus pertama di tahun ini. Saudara, firman Tuhan katakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi saudara, pada saat Anda masuk dalam perjamuan kudus, Anda tuh memberitakan kasih anugerah, bahkan hingga kematian Kristus dan kebangkitannya saudara. Anda menjadi saksi pada saat Anda melakukan perjamuan kudus. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara, ayo sama-sama di awal tahun, saya mengajak kita semua lihat kembali, inspeksi, saudara. Kalau masih ada hal yang saudara tahu, saudara simpan, saudara tahu itu gak beres di hadapan Tuhan. Ini kesempatan bereskan. Tuhan itu sangat pengasih, penyayang. Tuhan itu sudah mengampuni saudara dengan mencurahkan darahnya di kayu salib buat saudara. Jangan takut. Tinggal bilang, Tuhan ampuni aku salah, aku berdosa. Forgive me Lord, forgive my sins. Dia akan ngampunin, karena sebelum saudara lakukan pun dia sudah mengampuni saudara mati di kayu salib. Amin. Tapi di waktu saudara mengakui dosa saudara hari ini, anugerah yang sudah disediakan itu tidak akan terblok dalam hidup saudara. Tidak akan berhenti dalam hidup saudara, dan itu akan mengalir dalam hidup saudara. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus, yaitu perjamuan dan Engkau sendiri. Pagi hari ini, jamah setiap daripada kami Tuhan, kami percaya ada mujizat terjadi tengah-tengah kami hari ini, ada lawatan Tuhan, dalam kuasa tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami sehidangan dengan Engkau, Engkau sendiri Tuhan bersama-sama dengan kami, nyatakan kehendak sorga, kehendak ilahi di tengah-tengah kami pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, ada revival, ada pemulihan, ada kebangkitan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati perjamuan kudus kami. Haleluya. Amin. Silakan dibagikan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau
Ibu yang sudah mendapatkan anggur dan roti boleh berdiri bersama Bapak Ibu Saudara. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Saudara, mari siapkan hati kita bersama-sama. Angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi untuk menghormati Tuhan. Ini perjamuan kudus kita mengawali tahun 2025. Percaya ini adalah tahun penuaian buat saudara dan saya. Menuai hal yang besar, yang baik. Saudara berdoa kepada Tuhan. Awali tahun ini dengan langkah iman bersama Tuhan. Arahkan hatimu pada Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang mulia, yang ajaib, yang ilahi. Fokus kepada janji Tuhan, saudara. Setia engkau bertumbuh dalam imanmu kepada Tuhan sepanjang 2025. Dan saudara, terus bersama-sama kita melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan sepanjang tahun 2025. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita bersama-sama tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur sama-sama. Terima kasih. Terima kasih, haleluya. Kami mengucap syukur. Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami dipulihkan. Terima kasih kami disembuhkan. Terima kasih kami dibangkitkan. Revive. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penuaian yang Kau sediakan bagi kami. Penuaian yang besar, penuaian yang ajaib. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk kesembuhan demi kesembuhan yang kami terima. Kami sehat, sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh sehidangan dengan Engkau dalam kuasa tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan perkara-perkara yang ajaib, perkara yang ilahi, perkara yang surgawi,
berjalan bekerja dalam hidup setiap daripada kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kuasa tubuh dan darah-Mu, untuk roti dan anggur Tuhan. Kami percaya di tempat ini mujizat terjadi dan setiap daripada kami menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak yang mendapatkan pesan khusus secara pribadi untuk tahun 2025. Saudara boleh lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah sehidangan dengan Tuhan kita. Sudah dengar firman Tuhan. Ini waktunya kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan lewat kantong-kantong persembahan yang akan edarkan atau juga boleh dengan scan QR code yang akan tampil di layar nanti. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan LPG News, saya minta waktu sebentar. Saya ada pengumuman dari kaum WBI mengundang untuk semua kaum WBI untuk hadir di acara Natal di tanggal 18 Januari hari Sabtu jam 5 sore di tempat ini. Ibu Saudara, acaranya akan ada beberapa variasi yaitu ibadah, kesaksian, fellowship, tuker kado minimal 50.000 lalu dibungkus dengan kertas coklat. Jadi ibu-ibu boleh mengundang kerabat-kerabatnya, ya tentunya wanita juga Bapak Ibu Saudara, untuk datang bergabung membawa kado 50.000 nilainya minimal dibungkus dengan kertas warna coklat. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa Bapak Ibu, ibu-ibu di acara tanggal 18 hari Sabtu sekali lagi jam 5 sore. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk persembahan kita, lalu kemudian kita akan menyaksikan LPG News sambil kita memberi persembahan. Mari saja kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk hidangan yang luar biasa. Kami bangga, kami boleh menikmati itu semua bersama dengan Engkau Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus dalam hidup kami, dimuliakanlah Engkau Tuhan. Pagi hari ini, siang ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan ucapan syukur kami. Biar ini menjadi ucapan syukur kami yang tulus dari hati kami. Engkau berkati kami yang memberi, Engkau berkati juga kami yang mengelola. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, bersama katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan dan LPG News. Shalom saudaraku. Wah, sudah tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun 2025. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena Tuhan. Praise God. Bersama saya Yori, mari kita saksikan LPG News minggu ini. Pengumuman yang pertama, kegiatan doa Bible Study yang Disciples of Jesus akan aktif kembali tanggal 13 Januari 2025. Tetapi saudara tidak usah khawatir, jika saudara memerlukan pelayanan dari kami siap membantu saudara, kami siap melayani saudara melalui call center yang ada di layar. Untuk info selanjutnya, ibadah kita untuk minggu depan normal kembali. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, dan ibadah Sunday Worship pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Untuk info full, saudara bisa melihatnya di layar. Untuk persembahan, saudara bisa melihatnya di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Saya Yori, pamit undur diri. God bless you. Shalom Papa Mama LPG. Shalom. Saya nggak usah naik, nggak apa-apa ya, kelihatan kan? Perkenalkan, saya Esther, guru sekolah minggu dari GBI Lewi Pondok Gede. Saya mewakili seluruh kakak-kakak dari pembina Junior Church, anak-anak remaja, juga untuk sekolah minggu LPG Kids, mengucapkan selamat tahun baru buat semua papa mama di tempat ini. Dan juga kami mau berterima kasih untuk setiap kepercayaan dan support dari papa mama atas pelayanan anak, baik itu buat adik-adik yang remaja di Junior Church, juga buat setiap adik-adik sekolah minggu. Saya tetap mengundang untuk adik-adik yang remaja yang berusianya
11 tahun sampai 16 tahun untuk bergabung dalam ibadah Junior Church setiap hari Minggu jam 10 pagi. Nah, kakak pembinanya itu ada Kak Lili. Boleh Kak Lili, di mana Kak Lili? Nah, itu di pojok, itu dia Kak Lili ya. Juga untuk setiap adik-adik kecil yang usianya dari baby nggak apa-apa kalau misalnya bisa ikut beribadah. Sampai nanti adik-adik yang berusia 10 tahun untuk bergabung dalam ibadah sekolah minggu. Ada di pagi itu jam 8 dan jam 10. Kalau ibadah sekolah minggu sore itu jam 5 sore. Nah, kakak-kakaknya juga ada di belakang. Ada yang pagi itu ada kakak-kakak di belakang. Yang sore itu ada kakak Nona. Ya, semua kenal ya Kak Nona. Oke, sekian dari saya. Nah, mari saya undang untuk Papa Mama mensaksikan cuplikan kegiatan kami dalam ibadah JC dan ibadah sekolah minggu sepanjang tahun 2024. Silahkan multimedia. Adik-adik maju. Yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapakku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih kasih Bapa, terima kasih Bapa. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Puji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita mau doakan
anak-anak kita, teruna-teruna kita juga doakan pelayanan junior church dan sekolah minggu. Saya minta juga kakak-kakak pembina, pengajar ada di depan bersama dengan anak-anak. Kita akan doakan sama-sama. Ya semuanya, yuk semua. Kita diberkati dan pelayanan mereka ya Bapak Ibu ya. Kita juga berdoa supaya pelayanan sekolah minggu dan pelayanan junior church tahun 2025 ini diberkati ya. Bertumbuh dan diberkati. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita arahkan tangan kita kepada anak-anak kita, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Berkati mereka Bapak Ibu Saudara, supaya pelayanan sekolah minggu, pelayanan junior church ini diberkati, dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Anak-anak ini akan menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Bapa dalam surga, hari ini kami semua hamba-hambamu tempat ini berdoa dengan sepakat. Berkati teruna-teruna kami, anak-anak yang cantik dan indah Tuhan di hadapan-Mu ini. Mereka adalah teruna-terunamu di zaman ini untuk menggenapi rencana ilahi. Berkati mereka Tuhan, supaya sejak masa muda mereka, masa kanak-kanak mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mereka Tuhan pakai untuk menjadi Daniel di akhir zaman. Seperti Yusuf di akhir zaman, Daud di akhir zaman, Samuel di akhir zaman. Pakai mereka Tuhan, penuhkan dengan hikmat ilahi sejak masa muda mereka. Buatlah roh-Mu bekerja dengan hebat dalam hidup mereka. Mereka menyatakan kemuliaan Tuhan di tempat mereka, di rumah, di sekolah, dimanapun. Jagai pergaulan mereka, jauhkan dari yang jahat. Berikan kepada mereka teman-teman yang terbaik, guru-guru yang terbaik daripada Tuhan, lingkungan yang terbaik Tuhan jagai. Roh Allah berkuasa atas mereka sejak masa muda mereka. Bahkan kami berdoa karunia-karunia ilahi bekerja dalam hidup mereka, menyatakan kemuliaan Allah dan kebesaran sorga. Tuhan berkati anak-anak kami, mereka bertemu dengan baik dan sehat dalam keluarga yang diberkati Tuhan. Berkati orang tuanya, ayahnya, ibunya, keluarga besarnya juga diberkati. Berkati sekolah mereka. Berkati juga para guru-guru pembina JC dan sekolah minggu, para pelayan Tuhan yang luar biasa nih Tuhan. Aku berdoa, kami semua di sini berdoa. Berkati pelayanan mereka. Pakai hamba-hamba-Mu nih Tuhan, dari pikiran, hati, kehidupan mereka untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mengajar dengan pengurapan yang daripada Tuhan, pengurapan Roh Kudus yang ilahi yang sempurna. Ajar mereka, pimpin mereka, berkati kehidupan pelayanan mereka, kehidupan keluarga mereka, kehidupan mereka dijagai oleh Tuhan dan diberkati. Dan tahun ini mereka juga akan mengalami berkat-berkat yang sama yang luar biasa. Penuaian yang ilahi dialami. Anak-anak ini akan mengalami penuaian yang ilahi. Kami semua jemaat Tuhan di tempat ini akan mengalami penuaian yang ilahi, yang sorgawi daripada Tuhan. Kami akan mengalami hal yang dahsyat bersama Tuhan. Mujizat demi mujizat, anugerah demi anugerah. Dalam setiap rumah tangga, keluarga, suami dijagai dan dituntun oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Istri dipimpin, tuntun oleh Tuhan. Anak-anak dijagai, dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Di tempat ini menjadi keluarga-keluarga ilahi yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Untuk awal tahun kami berjalan bersama Tuhan. Kami mau mengawali bersama Tuhan. Kami mau berjalan bersama Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami akan melihat Tuhan hasilnya di akhir tahun. Bagaimana Tuhan begitu dahsyat dalam hidup kami semua tempat ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkati hamba-hamba Tuhan tempat ini. Berkati gereja-Mu. Berkati gedung ini. Kami berdoa kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi di tempat ini Tuhan. Menyatakan betapa dahsyatnya Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan kita. Terimalah berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa penghiburannya memberkati, menyertai saudara sekalian dari saat ini hingga Yesus datang menjemput kita semua dan permai. Dan kita semua di sini akan bersama dengan Tuhan Yesus hari ini hingga selamanya. Mari semua percaya sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Happy New Year. God bless you Bapak Ibu. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Untuk anak-anak muda yang usia youth
sampai remaja sampai youth. Kita ada ibadah youth hari Sabtu tanggal 25 jam 5 sore di tempat ini. Sekali lagi, hari Sabtu tanggal 25 di minggu terakhir bulan Januari jam 5 sore di tempat ini. Tuhan memberkati setiap kita saudara.